Di sini sudah kita pasangkan sebuah FG ya. Jadi di sini biasanya untuk praktik kita menggunakan audio function generator. Jadi di sini adalah alat untuk menghasilkan sinyal. Nah, sinyal di sini akan mempunyai amplitudo, kemudian yang ditunjukkan dengan sumbu vertikal nanti. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi ini nanti akan ditampilkan nilai time per diff-nya itu dalam sumbu horizontal. Nah, kemudian untuk kali ini kita simulasikan dulu, kita contohkan untuk menggunakan gelombang sinus. Nah, di sini adalah sinyal AC. Maka kita pilih sine wave, kemudian amplitudonya kita tentukan. Nah, nanti ada saat kita menentukan amplitudo. Nah, misal di sini kita contohkan amplitudonya adalah 1 volt. Nah, saat 1 volt ini kan belum terlihat. Nah, pada saat kita akan mengukur menggunakan osiloskop ini, nah, kalau sinyal terlalu kecil karena kita menggunakan 1 volt, nah maka volt per diff-nya harus kita turunkan. Ini batas ukurnya kita turunkan. Karena sampai ini muncul atau terbaca. Nah, di sini akan mulai ada kelengkungan. Nah, kemudian semakin batas ukurnya kita kecilkan, nah dia akan semakin tampak. Nah, misal kita kembalikan ke 1 volt. Nah, 1 volt itu nanti harusnya ini 1 kotak. Kemudian ini kan belum tampil gelombangnya. Nah, agak susah nih kalau kita belum tampil, maka time per diff-nya ini harus kita pindah atau kita naikkan sampai membentuk gelombang. Kalau semakin naik nanti dia akan semakin rapat nih. Nah, kalau terlalu tinggi nanti dia tidak tampil, nah, maka bisa kita atur ke posisi yang nyaman untuk kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah volt per diff, ini adalah 1, artinya 1 kotak ini akan bernilai 1 volt. Nah, kemudian kotak berikutnya. Nah, perlu diketahui bahwa gelombang sinus ini mempunyai bukit dan lembah. Nah, jadi artinya dalam satu gelombang, dikatakan satu gelombang itu jika satu buah sinyal mempunyai satu bukit dan satu lembah. Nah, misal saya contohkan di sini. Nah, di sini ya. Di sini satu bukit dan satu gelombang. Nah, seperti itu. Ini bisa kita atur juga misalnya. Kita mau mulai dari mana nih? Misalnya kita mau ambil dari tengah-tengahnya di sini ya. Nah, ini bisa kita atur. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya titik nolnya di sini. Nah, satu bukit dan satu lembah sampai di sini. Nah, artinya apa? Ini kita bisa lihat. Oh, ini 1 volt. Kemudian ini juga 1 volt. Tahunya dari mana? Ini satu kotak. Nah, kita hitungnya itu adalah di puncak tertinggi. Nah, satu kotak. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini belum merepresentasikan satu kotak. Harus cari yang maksimalnya dulu nih. Nah, di sini satu kotak. Kemudian ini lembahnya ini, nah juga satu kotak. Nah, ini artinya 1 volt amplitudonya. Nah, kemudian frekuensinya 50 Hz. Nah, 50 Hz didapatkan dari kita hitung ada berapa kotak dalam satu gelombang ini. Kita fokus ke sini. Bukit dan lembah. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 kotak. 4 kotak, sedangkan nilainya di sini adalah 5 milisecond per diff. Artinya satu kotak ini mempunyai nilai 5 milisecond. Jadi, untuk satu gelombang ini totalnya ada 4 kotak,
kali 5 sama dengan 20 milisecond. Itu baru T atau time. Nah, sedangkan frekuensi itu adalah 1/T atau 1/T. Nah, berarti 1/20. 1/20 itu adalah 50 Hz. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, kita ubah, misal ini adalah amplitudenya kita naikkan menjadi 5 volt. 5 volt, kemudian, nah ini kan over nih. Nah, maka batas ukurnya bisa kita naikkan. Nah, di sini. Kalau kita naikkan lagi, nanti dia akan kembali yang satu kotak. Atau Anda bisa melihat, nah, dengan tampilan yang berbeda seperti ini. Nah, ini adalah 1, 2, 2,5, ini juga 2,5. Nah, 2,5 kalikan 2, nah, 5. Nah, jadi 5 volt, sama nanti ketemunya. Kemudian frekuensinya juga masih sama. Di sini ada 4 kotak. Kalikan 5, 20, 1/20 adalah 50 Hz. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang gelombang AC. Nah, jadi nanti silakan Anda coba sendiri. Nah, nanti kalau ini dinaikkan, maka dia akan semakin rapat. Nah, kesimpulannya di sini adalah yang pertama, untuk amplitudo, semakin tinggi gelombang bentuk sinyalnya ini, maka dia akan semakin tinggi amplitudonya. Nah, ini 6,5 saat kita turunkan. Nah, sinyal itu kalau semakin tinggi ini gelombangnya, maka dia akan semakin tinggi amplitudenya. Nah, kemudian frekuensi. Nah, sinyal jika frekuensinya semakin tinggi, maka dia akan semakin rapat. Nah, semakin tinggi lagi dia akan semakin rapat. Nah, seperti itu. Kalau semakin rendah, dia akan semakin renggang. Karena definisi frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik atau setiap waktu. Oke, kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, silahkan. Kemudian untuk yang berikutnya kita simulasikan DC. Nah, pada sinyal DC perlu kita ketahui bahwa tidak ada frekuensinya. Sinyal DC itu frekuensinya 0, maka di sini hanya berupa garis lurus. Nah, yang perlu diamati di sini adalah hanya voltage saja atau voltasenya saja. Kemudian, kalau kita mau mengukur tegangan DC, maka switch di sini, nah ini, kita posisikan ke DC dulu. Nah, seperti ini. Nah, karena ini hampir sama dengan kondisi awal, maka sebelum kita mengukur, biasanya kita groundkan dulu. Nah, kalau sudah titik 0 di tengah ini, maka baru Anda on-kan atau Anda posisikan ke DC. Nah, di sini ada berapa kotak. Nah, kita cari yang paling gampang dulu, misal kita atur di sini adalah 5 ya. 5 volt. Nah, ini kita atur 5 volt ya. Nah, di sini akan satu kotak. Artinya apa? Kalau dari kondisi awal, nah seperti ini 0, sedangkan saat kita on kan, nah di sini ada satu kotak dikalikan 5, nah nilainya 5 volt. Atau kalau kita pakai 1, nah ini tidak tampil karena terlalu tinggi, maka kita turunkan dulu. Misal kita pakai 2, di sini ada 1, 2, setengah. Nah, kita tahunya dari mana? Nah, nolnya di sini, kemudian kita on-kan di sini, maka di sini akan ada kenaikan 1, 2, setengah. Nah, artinya 2,5 dikalikan dengan 2, menjadi 1, sama dengan 5 volt. Demikian tutorial menggunakan osiloskop. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat belajar.